Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Purbalingga menggunakan bis efisiensi. Bagaimana perjalanannya kita simak. Bis efisiensi pukul 17.30 diberangkatkan dari Agen Ambar Ketawang. Jadi sebelumnya bis efisiensi ini dia berangkat dari Terminal Ambar Ketawang, selanjutnya dia masuk ke Agen di Ambar Ketawang. Pukul 17.30 bis berangkat menuju Purbalingga. Untuk informasi saja bahwasannya saya membeli tiket bis efisiensi ini melalui aplikasi online yaitu Redbus seharga Rp100.000 melalui pembayaran via online. Jadi teman-teman yang berasal dari Jogja yang waktunya terbatas bisa menggunakan aplikasi Redbus untuk membeli tiketnya. Secara bis efisiensi, pada awalnya bis efisiensi merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1996. Awalnya bis efisiensi ini merupakan perusahaan otobus yang membuka trayek perjalanan wisata saja. Kala itu bis efisiensi ini masih menggunakan bis medium ya kawan. Seiring berjalannya waktu, bis medium akhirnya kalah saing dengan bis-bis besar, karena selain lebih banyak memuat penumpang, bis besar juga lebih nyaman. Maka selanjutnya efisiensi pun mulai melebarkan sayapnya dengan menjalankan bisnis layanan antar kota dengan menggunakan bis besar. Adapun untuk rute bus efisiensi dari Jogja menuju Purbalingga yaitu melalui Kulon Progo, selanjutnya nanti juga akan transit di Bandara Yogyakarta International Airport, berikutnya melanjutkan ke Kebumen melalui Purworejo dengan menggunakan jalur lintas selatan yaitu Jalan Dendles, dan dilanjutkan ke Terminal Purwokerto. Dari Terminal Purwokerto juga bis efisiensi akan mampir di Pul Purwokerto, selanjutnya diberangkatkan lagi ke Terminal Purbalingga dan diakhiri di Terminal Bobotsari. Untuk pengalaman naik bis efisiensi ini termasuk cukup nyaman ya kawan, karena untuk seatnya sendiri cukup lebar dan dapat selonjor. Selanjutnya di dalam perjalanan juga kita diberi air mineral. Adapun untuk pelayanan dari kru sendiri cukup ramah ya kawan-kawan. Mereka tidak segan-segan untuk membantu kita. Contohnya saya, karena saya tidak membawa charger USB tipe C karena HP saya menggunakan C to C, maka saya harus minta tolong untuk dichargerkan di depan dekat supir. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki HP dengan charger tipe C to C, jangan lupa untuk membawa kabel yang USB to C, karena untuk konektor yang tersedia di bis ini masih menggunakan USB to C. Jadi bagi teman-teman yang punya HP dengan charger yang baru yaitu C to C, harus bawa tambahan konektor dari USB to C.
atau kawan-kawan juga bisa minta tolong kepada kondektur untuk dicaskan di depan menggunakan charger yang biasa teman-teman gunakan. Fasilitas yang diberikan oleh PO ini seperti interior yang mewah, juga memiliki konfigurasi tempat duduk dua-dua. Efisiensi juga menyediakan fitur dalam bentuk pelayanan yang prima seperti bis full AC, kursi yang nyaman, dan juga ada lampu untuk membaca, ada TV LCD yang digunakan untuk memutar lagu ataupun menonton film. Selanjutnya juga diberi charging point di atas tempat duduk kita. Selanjutnya juga akan diberikan minuman gratis. Untuk makanan, sayangnya saya tidak menerima makanan yang disediakan dari efisiensi. Untuk operasional bis efisiensi ini, efisiensi memiliki beberapa trayek. Antara lain yang pertama adalah trayek Purbalingga Purwokerto Yogyakarta. Selanjutnya juga ada trayek dari Purwokerto Wonosobo Semarang. Berikutnya ada dari Aji Barang Purwokerto Yogyakarta. Lalu juga yang berangkat dari Cilacap melalui Magelang, Semarang, Kudus, dan Jepara. Lalu ada trayek dari Majenang, Wangon, dan Yogyakarta. Kemudian juga ada dari Cilacap, Yogyakarta sampai dengan Solo. Menjelang petang kita sudah memasuki kota Kulon Progo, dan di sebelah kanan kita bisa lihat patung Nyi Ageng Serang yang sangat terkenal. Ketokohan Nyi Ageng Serang yang merupakan ikon dan tokoh pahlawan nasional dari Kulon Progo sebelumnya seolah terlupakan. Padahal beliau turut berjuang membantu perang Diponegoro saat ini di wilayah Menoreh. Saat ini beliau dimakamkan di daerah Kalibawang. Di Kulon Progo sendiri efisiensi punya beberapa agen, yaitu ada agen efisiensi yang berada di Bandara YIA di Jalan Purworejo, Jogja nomor kilometer 24. Selanjutnya juga ada agen efisiensi Wates di Jalan Kudori. Selanjutnya selain itu juga ada agen efisiensi Pelangsen di Kulon Progo. Lokasi agen Pelangsen ini tidak jauh dari Bandara YIA Yogyakarta. Untuk informasi, efisiensi menggunakan bodi New MHD. Sasis yang digunakan adalah Hino. Dan karoseri yang menjadi langganan efisiensi adalah karoseri Adi Putro. Hal menarik yang perlu diketahui dari efisiensi ini, bahwasanya efisiensi inilah yang mula-mula mempopulerkan klakson telolet. Klakson telolet yang beberapa waktu viral itu diklaim digunakan pertama kali oleh efisiensi sejak tahun 2016. Dari hasil ngobrol-ngobrol dengan kondektur bis,
Jadi untuk jadwal khususnya dari Terminal Bobotsari Purbalingga menuju Yogyakarta, setiap harinya ada 3 armada yang melayani rute tersebut. Untuk pagi hari dari Terminal Bobotsari dimulai dari pukul 6 pagi, selanjutnya ada pukul 8 pagi dan juga pukul 10 pagi. Dan dari Yogyakarta, khususnya dari Terminal Giwangan yang menuju ke Terminal Bobotsari Purbalingga, yaitu ada di jam 1 siang, lalu ada di jam 3 sore, dan yang terakhir ada di jam 5 sore. Untuk yang bis yang kita naikin pada hari ini yaitu dari Terminal Giwangan jam 5 sore, dan tadi berangkat dari Ambar Ketawang jam 17:30. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan nanti bisa info langsung ke agen efisiensi atau tanya melalui hotline efisiensi, atau bisa melihat jadwal efisiensi di internet. Iya melunya gue lampu panjang gede. Siapa sih lampu utama? Bisa. Perjalanan dilanjutkan dan nanti sebentar lagi akan memasuki Bandara Yogyakarta International Airport, dan bis efisiensi akan masuk ke dalam bandara untuk mengambil penumpang. Pukul 18.30 bis masuk ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Bus ini akan singgah terlebih dahulu untuk membawa penumpang yang turun dari pesawat. Bis akan menunggu sampai pukul 7 malam dan kemudian bis akan diberangkatkan kembali. Jadi bagi teman-teman yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dan turun di Bandara Yogyakarta International Airport dan menuju wilayah Cilacap, Purbalingga maupun Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya, bisa menggunakan layanan bis efisiensi ini langsung dari bandara.
Bandara YIA sendiri dibangun sejak tahun 2018. Kemudian bandara ini beroperasi dari bulan April tahun 2019 dan kemudian bandara YIA ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Agustus tahun 2020. Fasilitas di bandara YIA ini termasuk cukup megah. Salah satu hal yang menarik dari bandara YIA ini memiliki landasan pacu yang menjadi salah satu landasan pacu terpanjang di Indonesia. Landasan pacu di bandara YIA ini memiliki kekuatan level 100. Selanjutnya pada konstruksi tahap 1, panjang landasan pacu yang dibangun mencapai 3.250 meter dengan lebar 75 meter. Pada tahap konstruksi kedua diperkirakan membangun landasan pacu hingga 3.600. Hal ini cukup mengagumkan ya teman-teman, karena rata-rata landasan pacu di bandara Indonesia hanya sekitar 3.000 meter. Padahal untuk bandara Yogyakarta sebelumnya, yaitu di Bandara Adi Sucipto, hanya memiliki landasan pacu sepanjang 2.200 meter. Bandara YIA ini juga memiliki daya tampung hingga 20 juta penumpang per tahun dengan luasan mencapai 210 meter persegi. Jadi bandara YIA ini menjadi bandara terbesar ketiga setelah Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai di Bali. Dan seperti inilah kondisi pada saat bis efisiensi transit di Bandara Internasional Airport Yogyakarta dan menaikkan penumpang. Anak Mas siapa? Dari Bandara YIA. Karena video sudah lebih dari 15 menit, untuk perjalanan pertama dari Yogyakarta menuju Purbalingga kita sampai di sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di part kedua yang kita mulai dari Bandara YIA menuju kota Purbalingga.